Manusia hanya makhluk biasa. Bosan dan mencari pelarian itu rumah. Saat alam jadi satu-satunya yang kita punya, kenapa tidak ke sana? Padahal dari sini saat kita makan di warung pojok, kita naik ke Gunung Penanggungan ini tiba-tiba terlaksana saat hari Jumat 13 Maret, Bulda mengusulkan jam pelajarannya. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung melakukan persiapan dengan menulis perbekalan, juga peserta yang ikut. Saya cukup kaget dengan sebagian dari kita yang ikut adalah orang yang belum pernah naik gunung. Setelah persiapan selesai, kami pun siap berangkat. Keesokan harinya, kami pun berniat untuk kumpul jam 7. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia selalu telat. Dan benar saja, kami semua baru benar-benar terkumpul jam 9 tepat. Telat 2 jam. Wow, Indonesia sekali. Dan telat 2 jam itu pun masih banyak dari kita yang masih belum melakukan persiapan. Seperti dari ketua kita yang lupa untuk mengambil tenda dan juga perbekalan lainnya. Lalu ada satu teman kita yang belum sarapan. Lalu ada banyak teman kita yang belum mandi, dan ya banyak sekali persiapan yang kacau seperti itu. Tapi ada juga yang aneh, ada juga anak yang membawa perbekalan terlalu berlebih, yang ternyata kelebihan itu membantu kami saat di sana. Setelah packing ulang dan juga persiapan yang ribet lainnya, kami pun siap berangkat jam 9.50. Sangat mepet dengan waktu Jumatan, karena hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Kami pun sampai di pos pendakian Gunung Penanggungan via Tapi Ajeng pada pukul kurang lebih jam 1.15. Setelah makan-makan dan persiapan yang agak lama, kami pun di briefing oleh pihak Nasional Gunung Penanggungan. Saat briefing itu tiba-tiba turun hujan. Kami pun harus menunggu agar hujannya tidak terlalu deras ketika pendakian. Beberapa dari kami mempunyai rasa bosan dengan push rank, dan sebagian lagi yang ketiduran. Jam 2.45, langit pun agak sedikit cerah, dan kami pun memutuskan untuk memulai perjalanan kami untuk mendaki Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan ini memiliki 5 pos, di mana jarak tiap posnya beragam. Ada yang 1 kilo dan ada yang nggak sampai dari 1 kilo. Untuk pos 2 lumayan cepat karena jalannya masih landai, kurang lebih 1 jam. Setelah istirahat dan sholat sebentar di pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3 dengan dimulai dengan hujan yang mulai turun. Lambat jalan kami karena pandangan ke depan benar-benar kabur, ditambah lagi dengan medan yang kian licin dan juga kian naik. Setelah kurang lebih 2 jaman, kami pun sampai di pos 4, dimana di pos 4 ini hujan sudah reda, dan ternyata tidak. Dengan kami ditambah lagi dengan medan yang kian menukik dan kian licin. Beberapa dari kami terjatuh dan berpisah jalan. Tas saya coplot dan kaki front pun melepas, dan kegelapan malam pun menambah berat penderitaan kita. Pos bayangan ya? Perjuangan yang tidak bisa saya ceritakan, pada jam 7.30 pun kami berhasil sampai di pos bayangan, pos di mana kita akan mendirikan tenda. Dan di pos bayangan pun masih ada hujan lagi, di mana kami harus mendirikan tenda dengan keadaan angin yang benar-benar kencang dan juga gelap, ditambah lagi dengan hujan yang tidak berhenti turun. Waktu kurang lebih 1 jam untuk para duk ini mendirikan sebuah tenda. Alhamdulillahnya, saat tenda kami sudah terpasang, hujan dan angin pun berhenti, dan kami pun bisa masak makanan sekaligus mengeringkan badan. Dan kita mulai masak untuk makan, kecuali saya yang ketiduran. Balikan dengan teman-teman laki-laki lainnya yang tidak sulit tidur karena mereka ilo-iloan andicah selerean.
Pukul 2 pun saya terbangun karena langkah pendaki yang mulai ramai datang. Setelah membangunkan yang lain, saya pun membuatkan minum untuk persiapan perjalanan summit attack. Pukul 3 kami pun siap-siap melakukan summit attack, namun Della, Gufron, dan Alia tidak bisa ikut karena alasan mereka masing-masing. Kami pun summit attack, dan dari pos bayangan menuju puncak ini sedikit berbeda dengan pos-pos di bawahnya, dimana medan ini benar-benar naik dengan tingkat elevasi yang curam, ditambah tinggi dengan batu-batu yang tajam, dan juga penglihatan yang sedikit kurang karena masih gelap. Saya dan Zaidan terlalu cepat meninggalkan Agung, Eri, dan Wisnu yang kelihatannya mereka sedikit shock dengan medan yang terlalu curam ini. Untungnya masih dijaga Eka dan juga Rijal yang sudah berpengalaman naik gunung. Setelah 1,5 jam, kami pun sampai di puncak. Kami pun sangat bahagia walaupun gagal dapat sunrise. Beberapa perjuangan kami yang sangat-sangat berat dibayar tuntas dengan view Gunung Penaungan dari bawah, di mana lampu-lampu kota serta gunung hanya terlihat dari atas itu. Setelah berfoto, beristirahat, sembari membersihkan perbekalan yang kami bawa dari bawah, kami pun bersiap-siap untuk turun pada jam tujuan karena materi sudah mulai tinggi. Ditambah lagi dengan persediaan air kami yang benar-benar habis saat summit attack. Kami kembali tiba ke camp pada pukul 9.15-an. Setelahnya kami menyantap mie dan kemudian lanjut beres-beres tenda sebelumnya kita turun pada jam 10:10. Pada perjalanan turun ini kami lebih banyak berhenti dan santai karena dari kami sudah sangat-sangat lelah sekali dalam perjalanan ini. Setelah perjalanan sangat panjang, kurang lebih jam 2 kami berada di pos 1 yang ada di bawah. Setelah bersih-bersih dan berberes, kami pun bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, kawan kami, Umami, mengabari bahwa dia ingin menjenguk kami. Tapi kepanjang, kami pun langsung berangkat menuju ke rumahnya. Setelah perjalanan singkat, kami pun sampai di rumah Umi dengan disambut dengan berbagai makanan. Setelah selesai menyantap hidangan dan dua sholat, kami pun pamit untuk diri untuk kembali ke Malang. Dan pukul 9, kami pun sampai di Malang. Dan perjalanan pun berakhir. Kita akhirnya tahu, perjalanan akan selalu berakhir. Setelahnya, kita akan kembali pulang, entah pada sang pemilik raga atau pada malaikat di rumah. Tapi setidaknya, kembali setelah pergi akan selalu jadi energi untuk perpisahan atau pertemuan yang lain.